Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, salam kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kebaikan dan selalu dalam perlindungannya. Perlindungannya itu sangat penting sekali bagi manusia, karena memang manusia itu makhluk yang sangat kecil ya, makhluk yang lemah ya. Kalau saja seandainya perlindungan itu tidak ada dari Sang Pencipta ini, maka kita sering kena penyakit ataupun mungkin kita kepanasan dan lain sebagainya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Sam Amos, kasus yang kedua, yaitu pengembangan dari model yang pertama, model regresi, dengan menggunakan 4 variabel yang sama, namun secara teoritis bahwa earn ini mempengaruhi income, dan earn ini juga bisa dipengaruhi oleh worth dan saving, sehingga modelnya adalah seperti yang kita lihat ini yang akan kita latihkan dalam video yang kedua Sam Amos ini. Nah, baiklah, ini adalah modelnya ya. Nah, kemudian datanya masih sama ya, masih sama, kita gunakan yang pertama ya, data yang kita gunakan masih kita menggunakan data yang ini ya. Nah, kita masih menggunakan data yang ini. Ya, jadi satu data ini kita gunakan untuk regresi, kemudian pada video yang pertama, dan kita gunakan untuk pengembangan model, yaitu pada video yang kedua atau saat ini. Nah, baiklah, tentu saja ini kita sudah sendirikan sheet-nya ya, supaya tidak ada sheet-sheet yang lain. Ya, kita sendirikan, kemudian kita juga turunkan peringkatnya ya. Masih ingat ya perintahnya, move or copy ya, kemudian new book ya, kemudian di OK, kemudian ini akan sendirian ya, menjadi sendirian. Setelah sendirian, kemudian dirubah nama filenya ya, kemudian nanti setelah itu diturunkan versinya menjadi 2003 ya. Masih ingat ya, silahkan diputar video 1 jika Anda mengalami kendala. Nah, baik, kita buka Amos ya. Ini masih data lama. Data lama ini sudah silahkan disimpan di clipboard ya. Mungkin kalau clipboard yang pertama itu kan belum ada angka hasil analisisnya ya. Nah, pada clipboard yang kedua ini kita bisa menyimpan hasilnya ya. Nah, misalnya ini masih ada sisa yang tadi. Nah, ini sudah ada angkanya ya, di crop ya, sama. Anda mestinya sudah sangat bisa ya, karena ini yang kedua. Masukkan ke Word lagi ya. Nah, ini adalah model yang sudah ada hasil analisisnya ya. Nah, ini nanti halaman yang kedua kita gunakan untuk gambar pengembangan model. Nah, baiklah, kita masuk ke dalam buku panduan ya. Seperti biasa, untuk memulai file harus mengatur view, kemudian kita lihat di sini ya. Oh, ini kita new dulu. New ya. Nah, ini filenya masih di sini, jadi masih terekam semua nanti di sini. Hasil kerja Anda akan nampak di sini. Ya, kalau ini masih kosong semua. Nah, view, interface, properties ya. Kita atur kertasnya, landscape ya, kemudian apply. Ya, kemudian setelah itu kita akan menggambar ya. Masih ingat ya gambarnya tadi? Kita buka sebentar. Nah, gambarnya seperti ini. Pakai kotak tetap ya, kita tempatkan di tempat yang kira-kira mencukupi seluruh kertas ya. Kalau ini gambarnya masih kecil, masih cukup ya. Copy ya. Tarik,
kita cuma punya 2 ya. Beri arah, terserah ya, nggak usah rapi-rapi. Ini juga kita hubungkan dari bawah aja biar bagus ya, tidak di sini ya, tapi dari bawah supaya panahnya di luar. Kemudian kita beri unique variable. Unique variabelnya ada 2 karena ini juga dipanah ya. Nah, kalau tempatnya nggak bagus kita bisa putar ya. Nah, di sini misalkan. Biar rapi, disulap dulu. Ya, ini sudah rapi ya. Bebaskan. Kalau Anda ingin menggeser, ya ini kan terlalu ke pinggir ya. Di select all ya, kemudian gambar truk. Ya, begini. Bebaskan. Kemudian dikasih, ini juga dibebaskan dulu. Kita beri nama variabel ya. Huruf besar. Jangan sampai salah. Saving. Ya, biar nampak ya, words. Saving, ini earn. Kemudian ini income. Ini. Terus ini. Karena ada 2 ya. E1 atau coba kita lihat di buku latihan penempatan E yang benar. Nah, ini sudah sampai sini ya. Nah, E1-nya di sini. Ya, sudah ya. Nah, beri judul, title. Judulnya apa? Kita lihat supaya sama ya. Uji pengaruh word and saving terhadap income melalui mediasi earn. Ini boleh pakai huruf kecil nggak apa-apa. Pengaruh word dan saving terhadap income dengan earn sebagai pemediasi atau sebagai variabel intervening ya. Ini cukup seperti ini. Kalau Anda ingin memindah-mindah juga bisa, silahkan nanti dicoba-coba. Nah, kemudian setelah itu kita akan pindah atau kita sambungkan ya. Kita sambungkan data, gambar dengan data itu disambungkan ya. Ini perintahnya sudah kita siapkan. Datanya masih sama ya. Datanya masih sama. Select data ya ini. Kemudian sebetulnya milih di sini juga bisa ya, tetapi kita lebih enak menggunakan icon ya. Kita nggak perlu banyak mengingat ya. Kalau di sini kan cuma satu step ingatan aja ya. Kalau di sini kan beberapa ya. Nah, file name ya, kemudian kita cari. Nah,
kita ambil yang sudah diturunkan ya, sudah diturunkan dan sudah dipisah sheetnya menjadi hanya satu atau sheet tunggal ya. Jadi kita nggak perlu mengulang ya, di video yang pertama disimak. Nah biar cepat ya, ini udah ada 100 kemudian oke. Nah ini data sudah tersambung. Nah langkah pertama tidak kita langsung analisis secara langsung dikeluarkan semua, tidak, kita step-step ya. Jadi memang video 1 dasar, video 2 pengembangan, video 3 lebih kompleks, video 4 lebih kompleks lagi, mungkin video 5 nanti campuran ya, mungkin campuran. Jadi step-stepnya seperti itu belajarnya, jadi agak sabar ya. Nah kemudian kita lihat di buku panduan lagi, ini datanya sudah masuk. Ini kita lompati ya, ini sama aja seperti yang di video 1 ya. Nah ini cara menganalisisnya sekarang. Nah yang pertama-tama yang kita akan uji bukan langsung uji hipotesis ya, tetapi tetap uji persyaratan. Nah yang pertama di sini kita akan menentukan apakah data itu sudah bersih ya atau belum. Data itu sudah fit atau belum, itu ya. Jadi uji persyaratan itu. Nah yang pertama sebagaimana di EVIUS ya, mungkin juga di SPSS ya, itu juga kita harus melihat normalitasnya ya, untuk menentukan apakah ada outlier atau tidak di dalam 100 data yang kita pergunakan ya. Maka dari itu kita klik analyze ya. Kita klik analyze, kemudian kita tentukan propertiesnya ya. Kita lihat di sini lebih mudah. Nah begini, kita akan tentukan ini test of normality, test for normality and outlier. Nah ini aja dulu ya. Kemudian kita itu tadi di close ya. Kemudian kita analisis. Nah hasilnya mau disimpan sebagai nama apa ya, regresi misalnya intervening ya, regresi intervening atau pengembangan model regresi gitu ya, boleh aja, terserah Anda ya. Nah ini analisisnya sudah ya. Langkah selanjutnya kita melihat angka-angkanya ya. Ini proses penyimpanannya sudah. Nah yang kita lihat langsung ke view tag ya, ke view tag dari hasil analisis ya. Di sini kita lihat view tagnya ini ya, view tag hasil analisis. Nah yang kita lihat adalah observation farthest from the centroid Mahalanobis distance. Nah ini kita tentukan dulu apakah ada outlier tidak di dalam sejumlah observasi ya. Kalau di EVIUS disebut OBS begitu kan, yaitu observation ya. Nah di sini juga begitu, observation number itu 1 sampai 100. Tapi biasanya yang muncul sebagai outlier itu bukan yang di bawah-bawah. Yang di bawah-bawah ini malah sudah bagus ya. Biasanya itu ditaruhnya di atas, tapi tidak selalu paling atas semua, tidak. Kadang seling-seling ya. Tapi biasanya memang agak di atas atau di atas. Tapi kalau di bawah-bawah enggak ya. Di bawah-bawah ini sudah memenuhi atau bukan outlier. Nah yang kita lihat sebagai outlier atau tidak itu dilihat dari P2-nya ini. Kalau P2-nya itu di bawah 0,05 ya, berarti dia outlier. Ya, berarti dia outlier ya. Kalau kita pakai itu dia akan mengganggu hasil analisis kita ya, jadi harus dibersihkan dulu. Nah, cara membersihkan ya kita harus menghapus ya, kita harus menghilangkan
ya, nomor-nomor observasi atau nomor-nomor sampel itu kita buang ya. Misalnya ini sampel nomor 7 dibuang, nomor 100 dibuang. Sampai ini ya, ini 09 ini enggak. Ya, karena ini kan di atas 0,05. Ya, nah ini yang sampai 59 ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita buang ini, ya. Nah, maka dari itu ini kita copy aja. Ya, kita copy, ini jangan kita copy, lalu kita jejerkan ya. Jejerkan itu apa? Disandingkan ya. Disandingkan dengan data asli. Data asli ini ya, data aslinya di sini kan. Nah, ini kita buka. Ya, kita buka. Nah, ini ya, ini XLS sudah turun versinya dan hanya ada satu tunggal ya. Ini tidak perlu di sini pun tidak apa-apa. Tidak perlu di A sini, A1 itu tidak perlu. Ya, Amos sudah akan membaca sini. Ya, nanti tidak perlu. Nah, yang tadi kita sudah copy, kemudian kita paste di sini ya. Ya, ini agak berubah, nggak apa-apa, tapi dia urutannya masih sama. Ya, karena ini ada ini. Kalau biarkan tidak mengganggu begini. Ya, supaya tidak mengganggu, ya Anda tidak kaget. Nanti jangan-jangan angkanya berubah. Yang Anda copy yang sini aja. Ya, sampai ke kecil aja. Nanti diharapkan ya tidak berubah. Tidak mengubah, ini agak jauh ya. Nah, ini kan tidak berubah, Anda nggak kaget ya. Ya, takut kalau datanya nanti ada yang geser ya. Nah, sampel yang ketujuh ya, ini yang ketujuh, tapi nanti ini ikut hilang ya. Tapi nanti ini ikut hilang. Kalau kita kan ngedelnya seluruh ini. Ya, satu rangkaian ini. Nanti ikut hilang. Oke, kita pindah-pindah aja kalau gitu. Kita pindah-pindah ya. Misalnya 7 ini kita del. Ya, terus 100 kita del. Ini ya, ini yang dibaca ininya ya, jangan ini sudah berubah karena 1 tadi dihapus. Kita del lagi. Ya. Terus sudah tadi 796. Terus 36. Terus 45. 24. Kemudian 81. 59. Nah, sudah semua ya, sudah semua. Lalu ini ada 8 ya. Nah, ini kan tidak urut ya, 1 2 3 4 5 6 8. Terus yang lain-lain sudah kita kurangi tadi. Nah, kita harus urutkan kembali ya, kita harus urutkan kembali ya dengan cara begini ya. Kita select ya, yang satu kolom ini kita select, kemudian kita fill series ya, kita fill series yang down sini ya. Kita fill series, oh sebentar kok hilang semua ya. Kita blok. Kemudian kita fill series. Nah, jadi angka 1 ya. Nah, masih di situ, kita fill lagi series ya, kemudian step value 1.
Ya, ini sudah urut. Maka datanya jadi berapa? 100 min 8. Nanti ada 92. Sudah urut ini. Nah, ini kita hilangkan ya. Ini kita hilangkan. Kita hilangkan. Lalu ini kita save ya. Itu jangan di save ini ya. Save as ya. Karena data aslinya biar nggak hilang. Ya, data aslinya biar nggak hilang. Jadi ini kita beri nama latihan atau gini, data trimming latihan AMOS 1. Nah, nanti ini yang kita akan gunakan untuk analisis berikutnya. Ini masih memperingatkan pakai Excel 97/2003 ya. Ya, nah ini kita tutup ya. Kita lihat filenya sudah ada ini ya, data trimming latihan. Nah, ini yang kita akan analisis ya. Nah, kemudian kita ulang datanya ini kita ganti ya dengan select data. Kita ganti dengan ini. Nah, ini 92 ya, kita oke. Nah, data sudah berganti, yang sudah kita buang outliernya, kemudian kita olah data lagi. Ini masih diingat oleh komputer, berarti kita langsung ke sini ya. Datanya berubah ya. Kalau Anda memerlukan clipboard, di clipboard aja ya. Ini saya tidak memerlukan ya. Kalau Anda memerlukan clipboard nggak apa-apa. Misalnya ini yang data asli, taruh sini ya, nanti masih gambar yang asli ya. Kemudian kita pilih edit clipboard, copy clipboard ya. Atau ini ya nggak apa-apa sih, sama aja. Ini ya, copy clipboard, lalu buka Word lagi. Ini tadi yang sudah kita siapkan. Nah, kalau kurang bagus berarti jangan di sini, masuk sini aja ya. Nah, kalau ini terlalu luas ya bisa dibenerin dulu ya. Nah, silahkan nanti sendiri. Ini saya cuma contoh aja. Nah, ini data awal ya. Nah, yang kedua tidak usah dulu ya, karena kan kita belum tahu gambar yang paling terbagus itu di angka yang berapa, kan kita belum tahu. Jadi jangan dibuat dulu. Tapi ini yang asal aja, yang asal atau awal mula aja yang dibuat. Kalau yang ini yang ada angka-angka ini jangan dulu, karena kita belum tahu nanti yang terakhir yang terbagus itu yang mana, kita belum tahu ya. Nah, kita tengok lagi hasil analisisnya di view tag ya. Kemudian observation for from the centroid ya. Nah, kita lihat apakah masih ada outlier ya. Nah, ini 061 0 ini enggak ya. Nah, ini 0,015 ini masih ada ini. Terus 0,5 ini enggak, ini 66 ini ada ini ya. Terus 0,016 ini ada juga. Ini makin jelek lagi ya, malah tambah banyak ya. Berapa ini? 1, 2, ini duanya ini 3, 4, 5, kemudian 5, cuma ada 5 ya. Cuma ada 5, kita copy aja. Kita copy sampai terakhir tadi. Sampai di sini 0,07 sampai 50 aja ini. Ya, terakhir sampai 50. Saya kira udah nggak ada yang lain ini. Copy, masukkan ke file data trimming ya. Jadi bukan data asal lagi, tapi kita masukkan ke data trimming. Nah, ini
Nah, kita copy di sini. 78 ini enggak ya. Ini tidak, kita hapus dulu nanti tidak membingungkan. Ya, 0,05 ini enggak ya. Ini juga tidak karena pelencar-pelencar ya. Jadi kita harus ini sendirikan. 0,057 ini enggak. Ya, jadi ini tinggal 5 ini. 8. Nah, ini karena nerjang ini ya, kita pindah ya. Sebentar. Tidak bisa ya. Memang agak sulitnya di sini ya. Amos itu oke, kita biarkan aja 8 karena sudah tidak ada angkanya ya. 8 del. Ya, kemudian 66. Yang kecil dulu aja 41. Terus 50. Ya, terus 66. Terus 70. Nah, ini coba kita tidak hilangkan ya, apakah nanti mengganggu proses analisis atau tidak ya. Tapi Amos mempunyai kecerdasan, dia hanya memilih yang dibutuhkan saja ya. Kalau dahsyat ya itu baru bingung dia. Nah, sudah kita simpen ini data trimming yang kedua ya, bisa jadi begitu. Data trimming yang kedua supaya kita masih punya aslinya yang kedua ya. Data trimming tadi, data trimming 1 ini, data trimming 2 begitu. Continue. Ya, kita tutup. Ya, kita select tag, select data file ya. Lalu kita ganti data trimming 2. Ya. Oh, ini belum kita urutkan. Ya, belum kita urutkan tadi, masih ada yang salah. Nah, nanti takutnya nomornya enggak cocok ya, nomornya enggak cocok. Nah, kita panggil filenya data trimming 2, kita panggil, kita benarkan dulu ya. Nah, ini kita urutkan dulu ya. Ini kan 92, padahal harusnya kan tidak 92. 92 min 5 ya, jadi ada 87 ya. Ini kita fill down ya, kemudian klik fill lagi dan series, kemudian oke ya. Nah, 87 ini sudah benar, kita simpen, save, continue. Nah, Amos kita ingatkan lagi ya, untuk mengambil data yang kedua ya. Oke. Nah, datanya sudah berubah, kita analisis, tentukan propertiesnya sudah, lalu analisis ya, kemudian view tag. Nah, kita akan lihat, nah ini muncul lagi outlier yang baru, tapi banyak tidak, misalnya 0,006 ini kena ya, ini juga kena. Nah, ini outlier juga ada 2. Coba kita lihat lagi, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh tambah banyak. Nah, inilah kendala dari Amos tuh seperti itu. Jadi
belum tentu nanti sudah kita kurangi number of observation, ya dia akan membentuk lagi outlier yang baru dan kadang lebih besar jumlahnya. Nah, maka dari itu jika Anda menganalisis AMOS itu harus siap data dengan jumlah yang besar. Kalau Anda cuma 100 ya, nanti kalau kita mau mencari data yang bersih sehingga hasil analisisnya optimal ya, kemudian juga uji asumsinya juga optimal ya, dari mulai chi-square, C-min per DF ya, GFI, RMCA, TLI, AGFI, nanti itu jadi bagus ya, di sini harus bersih dulu. Ya, maka kalau Anda punya data 100 ya, kemudian misalnya terpotong menjadi 40-an, jadi Anda menjadi bimbang ya, bahwa kecukupan data saya ini mencukupi apa tidak ya. Nah, maka dari itu kalau Anda ingin tidak terjadi kendala pemotongan data dengan sangat masif atau besar, itu Anda pakailah data 200 ya atau 300 ya, sehingga nanti kalau Anda punya data 200 nanti dipotong 30 atau 40 masih 160, itu masih bagus. Nah, untuk keperluan latihan ini kita anggap saja datanya sudah tidak ada outlier ya. Sebab kalau kita potong-potong lagi nanti videonya jadi panjang banget gitu ya. Nah, jadi kita anggap saja bahwa datanya sudah tidak ada outlier, jadi sudah bersih. Ya, kita anggap seperti itu. Nah, ini tahapan yang sudah kita lampaui. Ini tadi sudah dilampaui ya. Terus data model trimming. Ya, ini malah trimmingnya sudah trimming yang kedua kita ya. Nah, ini trimming yang kedua dilakukan. Ini data trimming 2 sudah ya, sampai halaman 34 ini masih sudah kita lakukan ya. Nah, jadi ini kita anggap ya, karena untuk keperluan latihan dalam modul ini, anggap saja data sudah di trimming hingga habis outliernya ya, semuanya P2 itu di atas 0,05. Nah, maka langkah selanjutnya adalah assessment of normality. Ya, kita akan menentukan ya, kalau tadi adalah uji outlier, kalau sekarang adalah menentukan data ini normal tidak secara univariate dan secara multivariate. Nah, jadi kita akan mencari angkanya dengan melihat angka-angka yang ada di atas perintah yang pertama tadi. Ya, nah, di sini lihat di view tag ya. Kemudian di atasnya ini tadi kan ini ya, observation folders. Nah, sekarang kita perintah yang di atasnya. Nah, assessment of normality. Nah, ini yang kita lihat ya. Nah, ini kita bisa simpulkan, saya sudah membuat catatannya di sini. Tadi uji outlier sudah. Ini ya. Tanda-tandanya sudah. Kemudian berikutnya adalah uji normalitas. Nah, di sini. Nah, jadi data kita ini terdistribusi normal baik secara univariate ataupun multivariate enggak. Nah, ini kita bisa lihat di assessment of normality ya. Nah, kriterianya adalah kita mempunyai luasan ya, luasan kurva itu terletak, kalau normal itu dia terletak di antara min 2,58 sampai plus 2,58. Itu luasan kurvanya itu seperti itu. Kalau di bawah itu ya, di bawah itu di sebelah kiri Pak, lebih kiri dari min 2,58 atau lebih kanan dari 2,58 itu termasuk datanya tidak normal secara univariate ya, atau secara multivariate atau dua-duanya ya, atau dua-duanya. Nah, kita lihat yang sudah saya tandai di sini. Kalau Anda ingin melihat secara univariate, itu kita bisa melihat CR-nya ini. CR-nya ini kalau di antara min 2,58 sampai 2,58 ya, masing-masing variabel ya, ini bisa dikatakan normal secara univariate ya. Nah, ini kalau kita lihat ada
semuanya tidak normal ya. Karena 6, itu di atas ya. Di sebelah kanan 2,58. 2,8 juga di sebelah kanan 2,58. Ya, ini ada income ini bagus ini. Dia di dalam 2,58 ya, dan min 2,58. Ya, jadi hanya ada satu ya yang normal secara univariate. Nah, kalau secara multivariate, karena sudah banyak univariate yang tidak masuk ya, tentunya untuk multivariate juga nggak masuk ya, karena nilainya ini. Kalau multivariate ini satu nilai ini aja, 5,519 itu di sebelah kanan 2,58 jauh ya. Nah, seperti itu. Kenapa lah? Memang kan kita belum membersihkan seluruh number of observation yang kita gunakan ya, karena kita belum membersihkan semua ya, terjadinya semacam ini ya. Karena ini untuk latihan ya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Yang penting satu sesi video ini selesai, cara menganalisis itu seperti itu. Nanti kalau Anda punya data sendiri yang jumlahnya 200, 250, 300 number of observation, itu pasti keadaannya berbeda dengan ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya, cara mengomentarinya di sini sudah ya. Tadi di Excel sudah saya jelaskan, ini sama. Ya. Kemudian langkah selanjutnya ya, ya sebetulnya begini ya. Kalau observation farthest from the centroid oke, itu maka assessment of normality-nya juga oke. Jadi begitu. Yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa kenapa ini kok mengalami hal seperti ini ya, cuma ada satu yang oke. 2 ya. Ini kelihatannya 2 ini. 0,355 itu masih terletak. Jadi hanya 2 yang tidak normal ini ya, di tengah ini. Ya, kalau yang ini ya. Nah, memang agak sulit ya kalau kita nggak membayangkan kurvanya itu, diletak-letakkan nih. Gambar kurva ya, paling tidak digambar kurva di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melihat model fitnya ya. Model fitnya itu uji asumsi atau uji persyaratan yang lain ya, yang kita beri tanda chi-square ya, kemudian C-min per DF, kemudian GFI, RMCA, TLIA, GFI. Yang penting-penting aja, tidak harus 10 atau berapa ya totalnya itu. 20 ya, kalau mau pakai semua 20. Tapi Amos akan memunculkan yang direkomendasikan aja ya. Jadi tidak mungkin dimunculkan 20 semuanya ya. Nah, jadi itu saudara-saudara, kita lihat hasil di Amos ya, ViewTech, kemudian di sini estimate. Sebentar, model fit ya, di model fit. Kalau estimate itu nanti untuk terakhir uji hipotesa. Nah, kita lihat di sini nilai chi-square ya, itu 18,240 ya, atau C-min per DF itu 18,240 ya. Kemudian AGFI-nya 0,471 ya, GFI-nya 0,683. Ini ada TLI dan TLI ya, yang kita baca TLI itu bagusnya ya di atas 0,9 ya, TLI. Sama GFI juga begitu ya, GFI. Ya, ini tidak harus dibaca semua ya, seperti yang kita lihat di pendahuluan itu, yang saya kuning-kuning aja ini. Ya, ini sudah cukup, atau nanti yang kita munculkan di dalam rumus tuh cukup ini aja. Kalau ini sudah bagus, biasanya GFI, GFI, TLI ini juga dia akan membaik ya. Nah, itu yang inti-inti aja, tidak perlu semua.
Nah, kembali ke sini. Ya. Ini ada RMCA, RMCA-nya 0,448 ya. Ini termasuk tinggi. Yang bagus kan mengarah ke angka 0 ya, atau makin kecil ya. RMCA itu mengarah ke di bawah 0,05 ya. Ini kan masih jauh banget itu. Ya, ini ada Hodler sekarang, padahal Hodler itu tidak masuk di dalam kriteria yang ini ya. Ini 20 ini Hodler enggak ada. Ya, jadi memang Amos itu bisa memunculkan uji asumsi yang direkomendasikan ya. Ini 20 aja masih ada yang tidak muncul ya. Jadi itu menunjukkan seperti itu. Nah, ini kita ambil aja yang penting-penting aja ya. Nah, kita lihat di sini uji goodness of fit ya, yang saya ambil hanya C-min, kemudian GFI, RMCA ya, cuma ada 3 atau 4 ya. Nah, kita lihat ya, ini adalah metode uji asumsinya ya, atau model fitnya C-min per DF. Yang bagus itu di bawah 2, ini kita 18,24, berarti tidak fit ya. GFI itu bagusnya, GFI dan AGFI TLI ya itu sama di atas 0,9 yang bagus, ini 0,6 ya di bawah, ini juga kurang bagus. Nah, RMCA itu bisa di bawah 0,08 ya, tapi 0,05 ada yang menyatakan demikian, 0,05 ini 0,448. Jadi semuanya tidak fit ya, wajar karena outliernya seperti itu, tidak normal ya, maka untuk uji asumsi yang lain juga akan mengikut ya. Di model kita nggak fit ya, namun untuk kebutuhan latihan kita ini kita teruskan saja ya, kita anggap ini. Nah, oh iya, ini yang pink ini adalah nilai chi-square tabel ya. Nah, yang paling bagus itu kan nilai 18 ini harusnya di bawah yang pink ini ya. Misalnya kalau 10 itu berarti chi-square-nya bagus atau C-min per DF-nya bagus ya. Biasanya kalau C-min per DF-nya bagus ya, yang lain juga akan sedikit mengikuti. Apalagi sampai 3-3-nya atau 4-4-nya ini bagus, maka yang lain akan mengikuti semua, seperti itu ya. Nah, oke, kita masuk ke langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya yaitu kita ya, ini tadi sudah ya, kita ini sudah, ini saya cupliki dari Excel ya. Kemudian yang selanjutnya adalah uji hipotesis ya. Nah, uji hipotesis atau estimasi di sini akan menentukan mana yang signifikan dan enggak signifikan, terus selesai ya. Terus selesai. Nah, kita lihat ya, ini. Nah, kembali ke sini, cara mendapatkan angkanya dari mana? View tag ya, kemudian estimate. Nah, ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, sebelum masuk ke dalam urean-urean, atau mungkin dimasukkan ke dalam lampiran, atau mungkin dimasukkan ke dalam penjelasan-penjelasan di dalam bab 45 ya, kita komentari di sini. Jadi ini cara mengomentari paling enak dengan membuka gambar ya, membuka gambar yang kita sudah buat ini ya. Ya, jadi word itu mempengaruhi earn ya. Kalau di sini kan kanan, dari kiri ke kanan ya, tapi kalau di hasil analisis word mempengaruhi earn dari kanan ke kiri gitu ya, biar nggak bingung. Nah, nilainya T atau nilainya critical ratio ya, kalau di SPSS itu T, di EVIUS itu T ya, kemudian di SPS, di Smart PLS juga T ya, kecuali logistik itu pakai Word ya. Ini pakainya CR, ini penggantinya T ya. Critical ratio 1,772. Nah, ini dibandingkan dengan T tabel boleh ya. T tabelnya dicari aja ya.
Nah, atau supaya mudah pakai ini aja ya, nggak perlu tabel-tabel juga nggak apa-apa. 0,076 berarti di atas 0,05. Tapi kalau 10% masuk ya, karena di bawah 0,10. Berarti weights berpengaruh terhadap earn itu pada alfa 10%. Kalau 5% nggak masuk. Ya, nah nanti tergantung pembimbing Anda memperbolehkan tidak dengan pertimbangan apa, tentunya ada alasannya. Nah, saving ke earn ya atau X2 ke earn ini 2,150 uji CR-nya, CR hitungnya ya, kemudian probability-nya 0,03 berarti ini signifikan. Jadi saving ke earn ini signifikan. Kemudian earn ke income ya, ini berarti variabel pemediasi ke variabel Y ya. Nah, kita lihat di sini untuk mengingatkan Anda, earn ke income ya. Earn ke income itu besarnya 12,332 itu signifikan sekali ya. Karena ini sampai nggak cukup jadi bintang-bintang. Dia 0,000 gitu ya. Jadi signifikan dengan alfa 1% ya. Signifikan pada tingkat kepercayaan 1% ya. Nah, kemudian worth ke income ya, berarti ini yang langsung tapi X1-nya ke Y. Coba kita lihat. Anda akan paham kalau Anda sudah melihat gambar. Worth ke income terus saving ke income. Ya, kita lihat seperti itu. Worth ke income, saving ke income. Ini yang X1 ke Y itu signifikan. Tapi yang X2 ke Y tidak signifikan. Nah, ini yang tidak muncul ya. Amos itu tidak bisa memunculkan di sini bagaimana worth itu berpengaruh terhadap income melewati earn. Nah, itu kita harus menghitung sendiri ya, kita harus menghitung sendiri. Kalau di Smart PLS kan ada ya, langsung muncul ya. Nah, kita akan hitung sendiri. Di sini saya sudah membuat ilustrasi ya. Kalau tadi ini penjelasan saya yang di menit yang sebelumnya ya. Ini adalah menjelaskan mana yang signifikan dan mana yang tidak ya. Nah, ini secara langsung ya, secara langsung ini semua. Nah, yang kita ingin cari kan ini ya, apakah words ya berpengaruh terhadap income ya. Kalau ini langsung kan terjawab tadi ya, word terhadap income kan signifikan. Iya, ini berpengaruh ini. Nilai T-nya berapa? Nilai CR-nya berapa? Ini probability-nya ini, dah ketemu. Nah, kalau saving tidak berpengaruh, gitu, nilainya ini. Nah, kalau word ke income melewati earn, ini signifikan apa enggak? Nah, itu kita cari dengan menggunakan Sobel test. Ya, ini sudah saya ilustrasikan di sini supaya Anda mudah. Gambarnya juga saya angkat di sini. Ya, kemudian ini nilai yang kita copy dari hasil ini, ya. Ini ya. Tapi nanti kita fokus ke sini aja, ke estimate dan SE. Dan yang ini jangan dihiraukan atau kalau perlu dihapus ya. Kalau di ilustrasi saya ini tidak saya hapus, tetapi saya beri tanda nggak usah dibaca ya. Yang kita baca yang ini aja. Nah, rumus Sobel tes ya itu seperti ini. SAB sama dengan akar ini. Ya, ini kita cari. Ya, kita perinci misalnya A-nya mana, B-nya mana, standar A mana, standar B mana. Nah, ini sudah saya kasih warna semua, jadi gampang banget. Nah, ini rumusnya tinggal dikuadratkan aja. Ya, E5 dikalikan E5 ya, atau A kuadrat. Nah, ini kita masukkan ya. X1 terhadap Y, ini kita akan mencari nilai T-nya. Ini kan belum ketemu ini. Ya, ini kan baru 0,017, ini kan word dengan income. Ya, word dengan income kan nih 0,017, taruh sini. Kalau Anda mau sama T-nya ya nggak apa-apa. Copy aja, taruh sini. T itu biasanya di atasnya. Ya, kalau
probability-nya tuh biasanya di bawahnya. Itu internasional untuk penulisan seperti itu. Ya. Nah, ada yang menambahkan kurung di probability ini juga boleh ya. Nah, Anda tambah ini misalnya 0,076 mana tadi ini. Taruh di atasnya. Ya enggak apa-apa juga. Ya, terus ini 0,032 2,150 ya. Ini nilai T-nya. Terus ini 0,0563 ini tidak signifikan ya, nilainya kecil sekali. Nah, kita nggak bisa nulis di sini ya. Nah, tempatnya mungkin sempit ya. Nggak apa-apa, kita sembunyikan di sini. Ya, terus ini nilai T-nya paling tinggi. Nah, begini kalau lengkap, mau lengkap ya. Nah, yang belum ada kan ini ya, nilai T untuk worth terhadap income melalui earn. Ini kan belum ada. Nah, itu kita cari di sini. Ya. Kita masukkan A-nya, ya, estimate ini A, ini SA-nya, ya, 0,061 dimasukkan. Kemudian B-nya mana? Ya, B-nya ini 0,825. Gitu. Earn terhadap income. Ini kan kita mau ini. Ya, ini earn terhadap income kan 0,825. Ya, kita taruh sini. Nah, kalau worth terhadap income ya, worth terhadap earn ya, worth terhadap earn kan kita mau nyarinya yang tidak langsung ya, jangan ke sini kalau ini langsung. Jadi kita cari dua ini 0,061 itu worth ke earn 0,061 taruh sini. Terus yang B-nya earn terhadap income, ini earn terhadap income 0,825. Nah, tinggal memasukkan sandingannya ya. Ini kan 0,01, sandingannya 0,034. Terus sandingannya 0,82, 0,067 ya. Kalau di kata-kata juga bisa. Ya, untuk standar error worth terhadap earn begitu. Standar error untuk earn terhadap income begitu. Terus nanti setelah Anda isikan ini otomatis ini sudah saya buat. Sini nanti otomatis terisi ke sini, ketemu SAB-nya berapa? 0,020. Ini dijadikan untuk pembagi A dikalikan B. Ya, jadi T hitung A dikalikan B dibagi SAB. Nah, ini sobelnya tuh ini. Nah, setelah ini A-nya ambil lagi 0,061, 0,85 dibagi 0,20. Ketemunya T hitungnya sebesar 2,489. Kira-kira signifikan enggak? Signifikan ya. Nah, jadi karena apa? Karena coba kita lihat yang 1,7 aja 10% signifikan. Ini 2,3 aja signifikan. Ini 2,4 lebih besar. Signifikan pasti. Atau kalau mau memastikan ya cari T tabelnya berapa. Ya, T tabelnya kan 0,05 nih rumusnya nih sama dengan TINV dalam kurung 0,05 itu alfanya, terus koma 96 itu 100 min 4 ya, 100 min 4 yaitu 100 dikurangi jumlah variabel independen dan intervening kan min 3 ya, terus min 1 rumusnya kan gitu, n min k min 1 berarti 100 min 4 sama dengan 96. Nah, ketemunya 1,985. 2,4 itu lebih besar daripada 1,985, maka signifikan. Berarti pengaruh worth terhadap income melalui earn itu signifikan. Nah, kemudian yang X2 ya. Yang X2 ini kita masukkan sama. Nah, ini kita bikin warna hijau ya. Saving ke earn ya 0,433, lalu earn ke income sama, ya sama. Rumusnya sama dengan ini. Kita kan sama jalannya ke sini. Ya, nah maka kita tulis di sini 0,433825, terus jejernya ya, jejernya sandingannya 0,433, 0,202, ya ininya sama. Ya, ini juga 0,067 sama. Sama yang di atas ini sama 0,067. Nah, nanti ketemu SAB-nya berapa, kemudian dibagi dengan A dikalikan B dibagi SAB ketemu 2,1020. T tabelnya sama. Ya, maka lebih besar daripada T tabel, T hitungnya. Ya, maka
signifikan. Berarti saving ke income itu melewati on juga signifikan. Ini kalau mau mencari hubungan indirect atau tidak langsung. Ya, seperti itu penjelasannya ya, penjelasan singkat. Ya. Ini yang saya tulis tadi seperti itu. Ya. Nah, sudah selesai ya, maka untuk selanjutnya kita akan pindah ke video 3 dengan menggunakan kasus data primer ya. Ini nanti gambarnya lebih rumit lagi, tapi nggak apa-apa, dipahami dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.